Pak Novel, saya melihat ini sebenarnya bukan masalah lulus tidak lulus ya. Ini adalah hanya masalah cocok atau tidak cocok, sesuai atau tidak sesuai dengan keinginan si penilai. Tapi banyak orang yang diduga, ada beberapa orang yang diduga bermasalah atau punya masalah, itu lulus gitu. Saya juga heran, ini sebetulnya apa gitu? Betul apa enggak, ada pertanyaan begini. Apakah Undang-Undang Nomor 19 2019 soal perubahan Undang-Undang KPK itu melemahkan KPK apa tidak? Katanya ada begitu. Itu jawabannya kan relatif sekali tuh Bang Hotman. Iya, benar. Ada pertanyaan begitu nggak itu? Undang-undang yang baru itu, perubahan Undang-Undang KPK itu lebih komplain dengan HAM? Saya nggak percaya. Bagaimana dengan HAM-nya si korban ya? HAM-nya rakyat Indonesia yang harusnya dipikirkan. Ya mau apapun juga, mau metodenya kayak apapun juga, ya kita juga nggak bisa apa-apa. Hanya sekarang kita menekankan Pansel bahwa Anda akan tercatat dalam sejarah. Ya. Sejarah ini akan terus terbawa sampai nanti ya kita mungkin sudah selesai hidup di dunia itu aja. Jadi ya silakan mau pakai ya, saya yakin kan orangnya kan orang pandai semua. Akademisinya luar biasa. Tetapi adalah jangan mencontoh yang sebelumnya. Kita sudah lihat 40% atau 2 dari 5 ini bermasalah. Pansel kali ini sedang berjalan di pinggir jurang sebenarnya. Kenapa? Karena KPK-nya sedang sangat lemah. Kalau dia salah, itu dampaknya membuat KPK jatuh dari atas ke bawah jurang lah gitu kurang lebih. Jadi saya sangat berharap mereka hati-hati. Tapi sampai di sini saya kok khawatir, jangan-jangan nggak hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah. Kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali membincangkan soal KPK, tapi KPK-nya mengenai seleksi pimpinan KPK. Kita tahu kemarin ya, ada pengumuman dari panitia seleksi atas tes tertulis. Dan kita ingin membahas soal itu karena ini sudah tahapan tes yang kedua, administrasi dan tertulis. Bersama dengan kita ada Mas Chandra. Apa kabar Mas Chandra? Alhamdulillah. Dan Bang Hotman Tambunan. Saya mulai dari Bang Hotman dulu nih. Bang Hotman, saya berbincang dengan banyak kawan. Dan kawan ini sebagian yang saya ajak bicara adalah orang-orang yang ikut tes. Sebagai calon pimpinan KPK. Bang Hotman kan juga ikut profesi itu ya. Tapi tentunya kita menanyakan enggak karena Bang Hotman terus kemudian enggak lulus proses tertulis, tapi saya agak heran gitu. Bang Hotman yang saya kenal orang yang detail soal masalah hukum, soal masalah anti korupsi dan lain-lain enggak lulus tertulis. Emang soalnya itu pilihan ganda atau IC atau gimana tuh Bang Hotman? Baik, terima kasih Pak Novel. Pertama-tama memang saya harus ucapkan dulu selamat kepada yang lulus yang 40 orang itu. Dan bagaimanapun itu kan adalah hasil tes gitu ya. Nah, Pak Novel, saya melihat ini sebenarnya bukan masalah lulus tidak lulus ya. Ini adalah hanya masalah cocok atau tidak cocok, sesuai atau tidak sesuai dengan keinginan si penilai. Karena kan tesnya itu kan essay. Essay dan lebih sebenarnya menanyakan tentang bagaimana pendapat saya sebagai peserta tes terhadap pertanyaannya. Nah, yang namanya pendapat dan opini kan ini kan tergantung siapa orangnya. Jadi semuanya essay itu ya? Semuanya essay. Jadi ada 4 yang wajib, essay wajib, ada 2 yang pilihan. Nah, namanya disuruh berpendapat, ya kita berpendapat sesuai dengan apa ya dan wawasan kita. Itu. Jadi yang menjadi pertanyaan sebenarnya adalah yang menarik ini sebenarnya bukan lagi misalnya karena saya tidak lulus ya, lebih kepada bagaimana kira-kira misalnya si penilai itu untuk mengatakan bahwa pendapat si A ini benar, pendapat si B ini tidak benar. Karena ini merupakan opini, kalau menurut saya sih semua pendapat adalah benar. Karena ini kan opini, gitu Pak Novel. Tapi yang dipilih cocok atau nggak cocok gitu. Iya, cocok atau tidak cocok. Tapi agak heran juga saya. Kalau soal tes tertulis itu biasanya itu kan dikaitkan dengan pengetahuan. Nih, Mas Chandra ya. Pengetahuan orang terkait dengan sesuatu hal yang sedang ditanyakan nih. Terus tapi kemudian dari yang ikut
tes ini kan 236 kalau nggak salah ya Bang ya. Nah, 236, kemudian lulus 40. Ini kan besar sekali tuh. Yang nggak lulus 196 kurang lebih ya. Kalau kemudian dalam tes ini ternyata juga memasukkan terkait dengan masalah background check gitu ya, background check atau hal-hal lain, tapi banyak orang yang diduga, ada beberapa orang yang diduga bermasalah atau punya masalah, itu lulus gitu. Saya juga heran, ini sebetulnya apa gitu. Mas Chandra kan pengalaman sekali di bidang ke-SDM-an ya. Dulu pernah jadi kepala biro SDM KPK dan memahami soal ahli soal psikologi ya. Jadi hal-hal itu saya pengen tahu nih sebetulnya seperti apa sih kalau mau bikin tes itu terkait dengan tadi IC. Kalau paham saya IC itu biasanya nanti diikuti dengan wawancara sehingga terkonfirmasi. Kalau tertulis saja kadang-kala kan apa yang ditulis dengan apa yang dimaksud kadang-kala menjadi berbeda. Ya. Gimana Mas Chandra? Baik, terima kasih Mas Novel, Bang Hotman, mohon izin Bang. Jadi sebenarnya apabila kita ingin melakukan suatu rekrutmen ya, baik itu pegawai, karyawan, ataupun tingkatan direksi, bahkan pimpinan satu lembaga, ya kita mesti tahu dulu sebenarnya value dari organisasi yang akan ditempatkan orang tersebut itu seperti apa. Sebagai contoh, kalau kita ingin masuk ke organisasi Polri, maka siapapun yang dites ya dia memiliki value-value itu atau tidak. Gitu. Begitu juga kalau kita ingin masuk ke sebuah perusahaan minyak, ya, perusahaan asing minyak, ya tentu kandidat ini memiliki nggak value yang diperlukan oleh organisasi di perusahaan minyak tersebut. Begitu juga dengan KPK sebenarnya. Ya. Jadi harus diturunkan dari value-value KPK itu, value-value anti korupsi itu seperti apa. Itu satu. Dari situ kemudian haruslah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Ya, jadi apakah benar tes EC yang diberikan kepada kandidat itu mengukur value-value yang ada di KPK. Karena kita sudah melihat ya sebelum periode kelima tingkat kesuksesan KPK itu tinggi sekali. Ya, jadi dan orang-orang itu masih ada, value itu masih ada, ya kan? Jadi artinya kalau memang memiliki komitmen, Pansel memiliki komitmen untuk pemberantasan korupsi, ya dilihat value itu dan kemudian dibuat tesnya valid atau tidak. Tes itu benar-benar mengukur value yang ada di KPK atau tidak. Kemudian reliabilitasnya bagaimana? Akurat nggak? Iya kan? Jadi mengukur yang hendak diukur dan akurat atau tidak. Jangan-jangan nanti value-nya apa, tapi ngukurnya nggak akurat, value lain yang diukur. Jadi itu yang sebenarnya yang harus menjadi perhatian dalam membuat satu tes ya. Itu kurang lebih. Nah sekarang gini Mas Chandra, kalau bicara terkait dengan pengukuran value, berarti tesnya harusnya apa nih? Karena kalau apakah mengukur value itu bisa dengan menggambarkan dengan tes tertulis saja gitu. Kalau tes administrasi kan biasanya tes awalan lah itu ya, kelengkapan dari syarat yang ditentukan. Itu mestinya seperti apa sih kalau mengukur value itu? Ya sebenarnya tidak ada patokan yang pasti, jadi bisa tertulis bisa. Tetapi biasanya kita itu selain tertulis kita ingin mengklarifikasi dengan wawancara. Itu karena kadang-kadang apa yang ditulis itu kan suka bahasa tertulis dengan bahasa setelah lisan itu suka ada perbedaan maksudnya, maksud dari si penulis. Nah, biasanya kita mengklarifikasi, memastikan dia kurang lebih apa. Nah, ini kalau saya dengar kan memang kemudian tiba-tiba diputuskan aja demikian. Nah, memang kalau saya juga mengikuti tes itu hanya katanya tes kompetensi, tes jadi, kompetensi. Kompetensinya pun kompetensi teknis pula lagi ya. Jadi ya undang-undang tipikor, mungkin ada di situ ada TPPU-nya dan sebagainya. Jadi value itu kelihatannya belum ya. Gitu. Jadi benar-benar hanya teknis di sini. Nah, sekarang gini, saya di antaranya nih, saya dengar contohnya ditanya. Yang cerita ini bukan Bang Hotman, orang lain. Tapi saya tanya Bang Hotman, betul apa enggak ada pertanyaan begini? Apakah Undang-Undang Nomor 19 2019 soal perubahan Undang-Undang KPK itu melemahkan KPK apa tidak? Katanya ada begitu. Itu jawabannya kan relatif sekali tuh Bang Hotman.
Iya, benar. Ada pertanyaan begitu nggak itu? Ada. Jadi memang yang tes tertulis kemarin itu masih merupakan tes kompetensi teknis. Tentang KPK dan tentang perkorupsian ya dalam konteks opini. Sama dengan yang dibilang Pak Novel tadi, misalnya ada perubahan undang-undang KPK dari Undang-Undang 30 2002 kan, Undang-Undang 10 2015 kayak Undang-Undang 19 2019. Nah, bagaimana pendapat Anda? Apakah itu melemahkan, apakah itu menguatkan? Nah, itu yang kita jawab. Nah, itu kan makanya saya mengatakan ini adalah masalah cocok tidak cocok. Karena semua orang berpendapat, kalau orang mengatakan itu melemahkan, ya itu benar juga. Kalau ada orang mengatakan itu menguatkan, benar juga dengan berbagai macam opini. Karena itu kan hanya pendapat Nah, benar yang dibilang oleh Pak Chandra, memang kemarin itu masih di tataran kompetensi teknis. Jadi nanti setelah selesai tes tertulis kompetensi teknis ini, baru nanti masuk ke kompetensi ke tes yang value tadi, psikologis tesnya itu. Psikologi nanti untuk yang 40 orang ini aja. Untuk yang 40 orang itu. Iya. Jadi memang makanya tadi saya mengatakan sebenarnya ini bukan masalah lulus tidak lulus. Ini adalah hanya masalah cocok atau tidak cocok dengan yang diinginkan. Jadi sebenarnya memang saya setuju dengan Pak Chandra, harusnya memang tes ini sebelum dilakukan tes, panitia harusnya men-state mendeskripsikan bagaimana kompetensi yang diinginkan dan value-value apa yang diinginkan oleh panitia ini. Karena sekarang kan kalau kita melihat Undang-Undang 19 2019 di situ syarat pimpinan itu masih administratif. Belum syarat yang bersifat tadi kompetensi teknisnya bagaimana yang diinginkan dan kompetensi softnya itu bagaimana yang diinginkan. Sehingga nanti orang tidak, kalau misalnya kita udah dikasih tahu dari awal, ya kita kan tidak mendaftar kalau memang tidak cocok. Sehingga akan membuat panitia akan lebih mudah dan lebih efisien gitu kira-kira. Betul. Kalau tadi Bang Hotman bilang bahwa Undang-Undang Nomor 19 itu 2019 itu dibilang menguatkan itu benar juga. Saya termasuk yang bilang itu nggak benar gitu. tapi gitu lah, itu pandangan saya. Kenapa? Saya pernah berupaya mencari letak menguatkannya itu di mana? Belum ketemu Bang Hotman. Menurut Bang Hotman kalau orang bilang menguatkan, apa yang dibilang menguatkan dari Undang-Undang 19 itu? Saya tidak bingung kan ya? Saya tidak tahu Pak Novel ya. Tapi memang kalau misalnya ada orang berpendapat seperti itu, namanya pendapat asumsi opini, kemudian dia memberikan alasan-alasan, Pak Novel kan tidak boleh menyalahkan dia. Walaupun sebetulnya salah gitu ya. Walaupun salah, tapi karena ini kan masih opini nih. Bagaimana eksekusinya? Kan belum tahu kita. Contohnya gini Bang Hotman. Ada di forum UNODC di Abu Dhabi. Saya ingat sekali itu forum itu dilakukan di bulan Desember 2019. Salah seorang pejabat Indonesia itu hadir di forum itu mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 19 2019 tentang perubahan Undang-Undang KPK itu lebih comply dengan HAM. Kenapa? Karena ada SP3 dalam penyidikan KPK. Dengan begitu, maka ada hak asasi manusia yang dijaga. Saya bilang dia salah. Kenapa? Karena dengan tidak adanya SP3, maka proses itu dibuktikan di persidangan secara terbuka. Itu lebih lebih akuntabel lah gitu. Tapi kalau proses SP3 itu dilakukannya itu di ruang rapat gitu. Di ruang tertutup. Secara akuntabel jelas yang lebih terbuka, yang lebih akuntabel gitu. Yang kedua, soal SP3 juga, dengan tidak ada SP3 justru membuat pejabat di KPK itu hati-hati dalam menangani perkara. Dia nggak sekedar udah naikkan tersangka dulu, toh kalau nggak salah nanti bisa SP3. Nggak akan begitu. Yang ketiga, kalau dengan tidak adanya SP3, maka ketika seandainya pimpinan KPK atau pejabat di KPK diancam, diintervensi oleh pejabat yang punya kekuatan lah gitu. Hentikan perkaranya, jangan diginikan. Nggak bisa Pak, saya nggak punya kewenangan SP3. SP3 itu justru memberikan kewenangan, kewenangan SP3 itu justru memberikan ruang untuk intervensi. Yang kedua, justru membuat peluang, saya katakan ini peluang, bahwa KPK bisa digunakan untuk alat politik dengan begitu. Dan yang ketiga, justru lebih tidak akuntabel daripada. Jadi saya melihat dulu pembuat undang-undang awal itu justru lebih memperhatikan hal itu. Jadi ketika kemudian pejabat yang hadir di acara UNODC itu mengatakan dalam forum di PBB yang mengatakan bahwa
undang-undang yang baru itu, perubahan undang-undang KPK itu lebih comply dengan HAM? Saya nggak percaya. Bagaimana dengan HAM-nya si korban ya? HAM-nya rakyat Indonesia yang harusnya dipikirkan. Jadi HAM-nya yang dipikirkan HAM si pelaku, tapi HAM masyarakat secara kebanyakan korban korupsi kelihatannya tidak dipertimbangkan kalau melihat seperti itu ya. Saya tidak bertanya ke Bang Hotman terkait hal-hal pansel. Nanti kalau terkait dengan pansel, Bang Hotman pastinya sungkan tuh ngomong. Tapi dalam pandangan saya ingin mengambarkan begini. Pansel ini menurut saya terlalu terburu-buru. Kenapa dia harus segera menyingkirkan 196 orang dengan satu tes yang namanya tes tertulis gitu. Sedangkan dia masih punya ruang untuk memeriksa dengan lebih teliti. Memang sekarang saya sedang mengajukan di MK dan saya meminta kepada Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi agar waktu tesnya pansel ini diminta untuk dipanjangkan. Karena yang sebelumnya itu September udah selesai, udah terpilih lah kurang lebih. Dan Desember baru dilantik, masih ada waktu panjang. Akibatnya yang terpilih kemarin, orang-orang seperti Firly dan kawan-kawan nih. Karena nggak teliti saya bilang. Nah ini kan menjadi ruang itu Mas Chandra. Kalau dalam pandangan saya, seandainya pansel itu dikasih waktu dengan lebih panjang, itu akan membuat dia lebih teliti dan lebih cermat dalam mencari dan menentukan siapa orang yang paling cocok menjadi calon pimpinan KPK. Mas Chandra gimana pandangannya soal itu? Ya, kalau melihat dari pengalaman pansel yang terakhir ya, atau yang sebelumnya, kita sudah lihat hasilnya seperti apa KPK itu. Dari 5 pimpinan, 2 sudah dinyatakan bermasalah secara etik. Ya. Artinya 40% terjadi error. Banyak sekali itu. Padahal pansel itu dipilih karena keahliannya dia tuh beyond hours. Jadi melebihi kemampuan mereka, kebijaksanaan mereka tuh melebihi masyarakat umum. Sehingga harusnya ke-5 pimpinan yang terpilih itu adalah yang memang terbaik dari bangsa ini. Tapi kita kemarin sudah lihat. Dari 5, 2 bermasalah, jadi ada 40% ya terjadi penyimpangan atau deviasi. Ya kalau kayak gini nggak usah pakai pansel. Apa? Secara statistik aja kita sudah tertawa melihatnya kan. Jadi ya sekarang ya mau apapun juga, mau metodenya kayak apapun juga, ya kita juga nggak bisa apa-apa. Hanya sekarang kita menekankan pansel bahwa Anda akan tercatat dalam sejarah. Sejarah ini akan terus terbawa sampai nanti ya kita mungkin sudah selesai hidup di dunia itu aja. Jadi ya silakan mau pakai, ya saya yakin kan orangnya kan orang pandai semua. Akademisinya luar biasa. Tetapi adalah jangan mencontoh yang sebelumnya. Kita sudah lihat 40% atau 2 dari 5 ini bermasalah. Jadi ini jangan sampai salah lagi lah ya. Ya satu lagi kan sebenarnya kan gara-gara ada apa itu penundaan ya. Kalau satu lagi dimasukin 60% itu lebih gawat lagi gitu kan. Saya juga ya kalau gitu nggak usah pansel. Sebetulnya kalau tidak bicara formal, jangan-jangan 80% atau 100%. Jadi tapi semuanya Mas Chandra berkaca dengan keputusan formal kan, yang sudah ada putusannya. Bang Hotman, tadi ketika bicara terkait dengan waktu nih, kita juga tahu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang di situ diantaranya itu kalau salah terkait dengan gugatannya Nurul Gufron ya. Yang kemudian dalam gugatannya tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan atau mengatur agar jangan sampai presiden atau DPR memilih 2 kali dalam satu periodenya. Maka batas waktu masa pimpinan ini dibikin jadi 5 tahun. Tapi dengan panitia seleksi yang bekerja cepat, tidak menutup kemungkinan presiden akan memilih 2 kali nih. Tapi kalau kita nggak bicara panselnya nih, kita bicara terkait dengan ketaatan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. Bang Hotman bisa memberikan pandangan apa itu? Kalau saya melihat, ya, kenapa misalnya seperti Nurul Gufron bisa mendaftar untuk saat ini,
itu adalah karena keputusan dari MK itu, ya kan Pak Novel ya. Keputusan Tapi kalau sekarang ini dia sudah 50 tahun nih Bang. Ya. Ya. Keputusan nomor kalau yang tahun lalu belum. Ya. Keputusan nomor 39 itu kan ya. Ya. Nah, memang di situ kan disebutkan itu sebagai pertimbangannya hakim MK, bahwa memang dalam satu periode kepresidenan hanya sekali lah memilih pimpinan KPK. Ya. Nah, karena presiden yang saat ini Pak Jokowi sudah memilih pimpinan yang sebelumnya, maka seharusnya ini adalah dipilih oleh ditetapkan oleh presiden terpilih berikut, Pak Prabowo kan gitu kan ya. Jadi sebenarnya memang pansel masih mempunyai waktu nih untuk bisa lebih berhati-hati atau memperpanjang periode ini sehingga benar-benar bisa memilih pimpinan KPK yang baik, yang benar sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Chandra. Pak Novel, perlu saya sampaikan juga di sini ya bahwa memang bagaimana KPK ke depan itu ditentukan oleh pansel saat ini. Ya, jadi misalnya kalau saya sih melihat pansel saat ini jangan lagi tidak hanya dari sisi kompetensi untuk memilihnya, tapi jangan sampai terjadi misalnya pansel tidak diintervensi atau misalnya tidak berani untuk memutuskan. Karena apa? Karena sebenarnya Pak Novel kalau kita melihat Pak Novel juga sudah melakukan banyak kasus-kasus, ya kan ya. Permulaan korupsi yang paling besar itu dimulai dari rekrutmen yang salah. Jadi seperti yang dibilang oleh Pak Chandra tadi, kenapa misalnya seperti F sampai bisa misalnya melakukan pemerasan padahal diduga melakukan pemerasan padahal dia adalah pimpinan KPK. Kalau saya mengatakannya adalah kesalahan dalam konteks rekrutmen. Ya, baik di pejabat-pejabat yang lain. Pejabat B kan juga pernah juga dikena kasus oleh KPK karena kesalahan rekrutmen. Jadi misalnya bagaimana korupsi kita ke depan ini adalah dimulai daripada bagaimana pansel saat ini untuk bekerja. Ya, jadi seperti saya mengatakan tadi, Pak Novel mengatakan. Jadi sebenarnya tes sekarang ini kan ada dua dugaan nih. Karena tadi tes tertulisnya dan juga karena cek backgroundnya. Ya. Nah, kalau saya sih melihat ya, saya kan nggak lolos di kasus sesuai ini. Nah, saya berpikir bahwa setidaknya nanti yang 40 ini dari sisi integriti misalnya pasti akan lebih bagus dari saya. Karena udah ada cek backgroundnya. Tapi saya protes itu, saya protes. Tapi menjadi tanda tanya. Karena ada orang yang bermasalah dari situ. Menjadi tanda tanya kan gitu kan ya. Karena mereka itu, kalau saya berpikir, tadi Pak Novel juga sudah mengatakan, Pak Heri kita juga kan nggak lulus kan ya. Integriti mereka dibandingkan dengan Pak Heri jauh sekali. Nah, 20 tahun Pak Heri di KPK, nggak pernah dia diduga melanggar kode etik pun nggak pernah selama 20 tahun. Nah, orang ini baru 5 tahun udah banyak dugaan-dugaan. Pelanggarannya udah banyak, ngelesnya juga banyak. Tapi mereka masih lolos. Jadi ini belum Pak. Jadi mungkin ini belum masuk ke background check. Ini masih tes tertulis, tes tertulis. Nanti kita lihat pada saat nanti masuk ke kompetensi soft kompetensinya ya Pak Chandra ya. Habis dong Dar. Tinggal 40 loh ini. Nah, kalaupun misalnya habis, pansel harus berani mengatakan nggak ada yang cocok. Karena seperti yang saya bilang tadi. Nggak mungkin deh. Karena saya bilang tadi, apa yang saya bilang tadi, bagaimana perkorupsian ke depan dimulai dari bagaimana pansel bekerja. Betul. Apakah mereka berani mengatakan yes, no, ini cocok, tidak cocok, atau dia nanti juga terpengaruh oleh adanya intervensi. Nah, pada saat dia terpengaruh oleh intervensi dan melegalkan semua hal-hal yang menurut kompetensi mereka yang besar itu tidak cocok, nah di situ terjadi udah mulai bibit-bibit nih. Bibit-bibit perkorupsian udah mulai di situ. Nah, di situ misalnya nanti pansel seperti menanam bibit-bibit perkorupsian dalam konteks rekrutmen ini. Jadi memang sangat strategis sekali dalam konteks anti korupsi. Sangat strategis kita menjaga namanya rekrutmen. Coba lihat instansi pemerintah dan apapun. Kalau di instansi itu dalam konteks rekrutmen pegawainya banyak korupsi, saya yakin pasti organisasi itu pasti korupsinya itu tumbuh dengan subur. Betul. Emang betul sekali yang Bang Hotman sampaikan dan kita semua dari awal betul-betul berharap dan saya sering menyampaikan juga dalam podcast dalam banyak forum diskusi. Pansel kali ini sedang berjalan di pinggir jurang sebenarnya. Kenapa? Karena KPK-nya sedang sangat lemah. Kalau dia salah, itu dampaknya membuat KPK jatuh dari atas ke bawah jurang lah gitu kurang lebih. Jadi saya sangat berharap mereka hati-hati. Tapi sampai di sini saya kok khawatir, jangan-jangan nggak hati-hati. Kenapa? Karena
memilih dari 236 menjadi 40 itu sepertinya kok ditarget gitu. Dugaan saya. Karena angkanya sama 40, Dewas 40. Kok bukan betul-betul dilihat dari tesnya aja gitu. Kok sepertinya diarahkan di targetnya sampai 40. Ini yang saya khawatirkan. Belum lagi ada beberapa orang yang sebetulnya kita bisa periksa kembali dan konfirmasi tentunya. Ada beberapa orang yang punya track record bermasalah. Ketika orang bermasalah, contohnya melanggar etik dan nggak malu gitu, ya kan? Ini kan apa ya, tamben gitu kan? Jadi parah lah gitu. Dan ada beberapa yang kemudian mempunyai track record bermasalah di KPK. Ada yang dari orang yang pernah mengancam pegawai KPK, masuk juga. Saya bingung loh. Terus ada beberapa orang yang nggak pernah terdengar bahwa dia ini pernah punya kesungguhan dalam upaya memberantas korupsi atau menunjukkan sikapnya, nggak pernah terlihat. Nah, ini dalam konteks psikologi ini kita tanya sama ahlinya nih. Kira-kira mungkin nggak sih ada orang yang mungkin berpikir begini, ini kan dulu orang pernah dalam tanda kutip bikin KPK seperti sekarang ini, ya sudah kita suruh dia memperbaiki sekarang deh. Mungkin nggak dia kemudian bisa memperbaiki karena dia yang bersalah, karena itu diperbaiki. Atau yang kedua, dia kan pernah berbuat salah, namanya manusia kan bisa kemudian jadi bertobat gitu kan, insaf gitu kan. Maka jadi baik, dia berbuat kebaikan dengan menjadi pimpinan KPK. Seperti itu gimana dalam pandangan psikologi itu? Kalau mau kayak gitu jangan pakai uang negara. Kenapa? Kok bisa gitu? Ini negara bukan untuk uji coba. Oh iya. Ini lembaga negara ya yang mempertaruhkan negara ini baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau dia mau bertobat mau apa? Silakan, tapi jangan pakai lembaga negara. Betul. Ya, ini lembaga negara bukan tempat untuk pertobatan. Uangnya pun uang rakyat, gitu ya. Iya, benar juga ya. Jadi saya ada pengalaman yang cukup baik ya. Dulu dengan Pansel sebelum-sebelumnya, di mana waktu itu ada kasus yang Pak Antasari diberhentikan. Ya, kemudian kan ada kekosongan itu, terus dibentuk lagi lah Pansel oleh Presiden, dan pada saat itu kami waktu itu masih di wadah pegawai ya, ya Pansel sampai khusus mengundang wadah pegawai, dia ingin mengetahui value-nya, value KPK itu kayak apa. Saya masih ingat sekali. Jadi kami waktu itu menyiapkan value-nya seperti apa sampai kita bantu form wawancaranya besar sampai pakai. Jadi memudahkan bagi Pansel untuk kalau value-nya integrity itu apa saja yang bisa dicek atau ditanyakan. Kalau value-nya mengenai persistensi apa saja yang bisa dicek dan bisa ditanyakan. Hasilnya kita melihat Pak Busro waktu itu terpilih, ya, dan kita bisa lihat pada saat itu KPK benar-benar berkinerja sesuai dengan tujuan kita bernegara, yaitu memberantas korupsi ya, yang dimana menjadi kejahatan luar biasa. Saya tidak tahu yang sekarang nih. Jangan kalau ditanya juga nggak tahu juga value-nya apa. Tadi mungkin bisa saja alasannya ya itu kan dulu lembaga KPK belum masuk di eksekutif. Ini bukan masalah eksekutif atau non eksekutif. Memberantas korupsi itu sebenarnya value-nya apa itu dulu. Betul. Nggak peduli kamu itu pastinya sama ya. Pastinya sama. Mau eksekutif non eksekutif value-nya apa dalam memberantas korupsi. Iya, menarik nih. Nah, ini saya tidak tahu apakah memang sudah dipahami. Sehingga pada tahapan kedua ini, ya itu tadi reliable nggak nanti untuk mengukur value-nya. Iya. Akurat nggak? Mungkin begini juga, saya yakin Pansel pasti sudah mikir seperti yang Mas Chandra bilang tadi. Tapi karena diyakini bahwa KPK ini ketika bekerja, ini perlu koordinasi dengan lembaga penegak hukum yang ada, polisi, kejaksaan, hakim, maka perlu perwakilan dari masing-masing lembaga itu, barangkali gitu. Kalau Bang Hotman gimana pandangannya? Perlu nggak begitu? Kalau saya enggak ya. Sebenarnya dibilang oleh Pak Chandra tadi itu memang value itu yang perlu. Ya. Sehingga kita tidak lagi melihat. Penting mana value dengan tadi perwakilan? Value dong.
Oh gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya masalah perwakilan itu kan tidak diatur juga di undang-undang. Jadi sebenarnya yang perlu itu adalah mana kira-kira yang value yang comply kepada organisasi KPK yang akan dikirim ke depan. Iya. Gitu kan ya. Jadi misalnya dia dari manapun, ya apakah dia dari misalnya lembaga manapun, itu tidak menjadi persoalan lagi. Karena sebenarnya kan yang kita inginkan kan, misalnya nih, kita membutuhkan orang yang nanti berkuat koordinasi dengan lembaga pihak lain, kepolisian, kejaksaan. Ya, kita cari orang yang punya kemampuan untuk berkoordinasi. Dari manapun dia nggak persoalan. Bukan berarti misalnya kalau dia dari kejaksaan dia akan lebih bagus koordinasi dari kejaksaan, kan nggak juga. Belum tentu. Belum tentu kan ya. Itu jadi saya setuju dengan Pak Chandra. Teori-teorinya itu memang adalah value. Value-nya itu yang cocok dengan organisasi yang diinginkan itu nanti bagaimana. Nah makanya sebenarnya perlu juga memang kalau bisa mungkin ke depan. Karena gini Pak Novel ya. Sebenarnya saya menginginkan, kita menginginkan misalnya karena ini adalah pansel KPK. Ya kan ya. Pansel ini sebagai model pansel untuk nanti pansel-pansel pejabat-pejabat yang lain. Betul. Mestinya begitu ya. Kan gitu kan ya. Nah, bagaimana supaya bisa seperti itu? Saya setuju Pak Chandra. Di awal itu harusnya pansel sudah mendeklarasikan ini loh value-value yang kita inginkan untuk duduk menjadi pimpinan KPK. Ini kemarin pengumuman nggak ada ya? Belum, karena kan itu hanya syaratnya adalah sesuai dengan undang-undang itu. Formalnya aja. Formal saja. Administratif ya. Administratif. Jadi maksud saya kita menginginkan pansel KPK ini sebagai model pansel-pansel lembaga lain. Bagaimana supaya bisa seperti itu? Bagusnya memang di awal itu langsung di state itu value-value yang kita inginkan buat pimpinan KPK ke depan ini atau pimpinan lembaga ke depan adalah seperti ini. Diuraikanlah di situ. Nah, nanti kan kita mengukur diri. Saya nggak cocok nih, nggak usah lah kan. Saya cocok nih kan gitu kan ya. Jadi di awal itu udah langsung kita tahu, misalnya bagaimana kompetisinya. Orang yang bagaimana yang dicari. Mungkin kalau dari awal disampaikan kita perlu pimpinan KPK yang nurut, yang yang soft gitu, yang nggak terlalu melakukan upaya yang terlalu keras gitu. Nah, kalau Bang Hotman nggak daftar jangan-jangan. Kalau itu yang diinginkan, ya kan? Nggak apa-apa. Karena itu yang diinginkan, itu kan. Tapi beritahu gitu kan. Di awal itu. Jadi supaya maksud saya kan kita juga jadi ingin mengetahui. Sebenarnya mereka itu menginginkan lembaga ini ke depan bagaimana kan gitu kan. Benar. Sehingga masuk orang-orang yang benar-benar comply. Dan kemudian orang bisa mengukur kinerja pansel ini sesuai dengan value yang mereka tetapkan di awal. Itu. Bukan kemudian nggak bikin ukuran, kemudian dalam pengumumannya keputusan pansel tidak bisa diganggu gugat. Kita bingung siapa yang mengganggu. Ya gitu ya barangkali ya. Mungkin gini, saya ingin dapat gambaran juga nih. Saya pernah berupaya mengira-ngira ya. Kira-kira kalau pansel berupaya melakukan upaya background check dengan sungguh-sungguh, tapi bisa jadi beberapa orang di pansel ini berpandangan secara formalistik ya, buktinya mana gitu. Ketika ditanya buktinya mana, kan orang seringkali kan menjadi problem ya. Apalagi kalau peran serta masyarakat dibuka, orang suruh memberikan informasi. Buktinya mana? Kalau dia ini ada sesuatu hal yang tidak melanggar etik atau berbuat sesuatu yang koruptif atau apa. Kadang-kala kan nggak semudah itu ya. Tapi di sisi lain kan juga bisa jadi orang kemudian memfitnah juga gitu. Nah, pandangannya Bang Hotman dan Mas Chandra seperti apa tuh? Idealnya. Upaya yang dilakukannya itu gimana untuk menggambarkan itu? Kembali lagi tadi di awal saya sampaikan bahwa pansel ini beyond ours. Jadi kebijaksanaan mereka adalah di atas manusia Indonesia pada secara umum. Ya. Sehingga dia tidak bisa hanya mengandalkan ini kan begini, ini kan buktinya gini. Itu nama administratif. Jadi mendingan kita kasih saja ke orang biasa. Kalau hanya sekedar, ini nggak ada, ini kan nggak ada, ini kan nggak ada. Itu namanya administratif. Admin juga bisa. Pansel itu dia memiliki kemampuan kebijaksanaan yang luar biasa. Makanya dia dijadikan pansel. Dia memiliki pengalaman ketokohan komplit lah pokoknya gitu ya. Nah, jadi dia harus bisa melihat sesuatu yang dibalik itu apa. Contohnya kan tadi sudah disebut ada kandidat yang bikin ulah lah,
etik berkali-kali lah, ya gitu kan. Ya masa nggak kelihatan sih, ayo, halo, gitu kan. Masih lagi, ya kan belum ada keputusannya. Ya kalau begitu nggak usah kita bentuk pansel. Itu hanya administratif, karena hanya menunggu surat. Iya, betul. Itu kalau menurut saya. Iya, menarik sekali. Nah, Bang Hotman ditambah satu hal gini, Bang Hotman. Tapi saya sebelum ke sana, saya menambahkan yang Pak Chandra tadi. Jadi sebenarnya Pak Novel, ya, ilmu itu telah berkembang cukup pesat. Ya kan. Jadi misalnya pansel ini memang bukan bicara masalah formalistik. Di ilmu-ilmu rekrutmen pun nggak bicara lagi masalah formalistik. Jadi misalnya Pak Novel mengatakan bahwa si A ini adalah demikian, kan gitu kan ya. Kemudian kalau si pansel mengatakan, ya mana buktinya, ya kan? Tidak, ya kalau misalnya secara hukum seperti itu. Tapi karena ini adalah saintifik, ya ini kan sebagai bahan nih. Dia ada bahan seperti ini. Memang baru informasi. Belum ada bukti legalistiknya, ya nanti dengan saintifik ahli-ahli yang tadi itu ini digali nih, ada ilmu untuk menggali itu nanti, benar nggak sih kan gitu kan ya? Karena kalau misalnya seperti legalistik nanti kita akan ketemu seperti F, kan dari awal kan kemarin itu waktu pimpinan lama itu kan telah banyak informasi bahwa F ini adalah seperti ini. Nah kemudian pansel mengatakan tidak ada bukti legalistiknya. Padahal kan itu bisa digali dengan saintifik. Benar juga. Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah apa yang terjadi seperti sekarang ini. Padahal misalnya dengan keilmuan tadi, seperti Pak Chandra misalnya di-hire untuk melakukan itu, digali sedemikian rupa secara saintifik, ketemu itu. Nah, ini nggak comply ini. Karena kan kita mencari compliance. Compliance terhadap value. Ya kan? Compliance terhadap value bukan dengan bukti formalistik. Kita kalau perlu bukti formalistik, yes. Kalau ada, tidak ada bukti formalistik, gunakan scientific. Kalau kalian kan mengenal namanya scientific investigation kan gitu kan ya. Betul. Nah, seperti itu kira-kira Pak Novel. Mengkonfirmasi beberapa keterangan kan juga bisa dijadikan penguat kan. Jangan sampai kemudian ada perkara pelanggaran etik berat. Yaitu ketika menjadi pejabat publik chat dengan yang melanggar konflik of interest gitu. Dan kemudian hanya karena chatnya sudah dihapus kemudian nggak dihukum gitu kan. Dan orang begini kemudian dibiarkan. Aduh, nanti besok-besok dia akan belajar bagaimana cara menghindar dari pertanggungjawaban, bukan bagaimana caranya agar tidak berbuat masalah gitu kan. Berarti tidak ada wisdom. Nah, kalau sampai cuma mengandalkan itu, ya nggak ada wisdom. Kebijaksanaan pansel itu tidak berjalan kalau hanya mengandalkan itu. Saya semakin curiga dengan pansel. Jangan-jangan pansel ada beban ini ketika melakukan tugasnya, sehingga dia tidak cukup independen dengan menggunakan pengalaman ya. Semoga enggak ya. Tapi curiga ini kan masih harus ditaruh. Kalau sampai kita terlalu percaya malah jadi zonk nanti. Gimana Bang Hotman? Ya itu tadi, kalau misalnya pansel dalam posisi katakan seperti itu, seperti saya tadi mengatakan Pak Novel, berarti pansel telah menanam benih-benih perkorupsian nanti ke depan. Nah, disitulah pansel ini strategis maksud saya. Betul. Karena pansel itu di dalam pansel itulah mulainya ini Pak Chandra, mulai bagaimana nanti perkorupsian ke depan. Kalau misalnya dia tidak berani mengatakan yes, no, maka dalam saat itulah telah dia menanamkan benih-benih perkorupsian yang terjadi nanti ke depan. Dan kita menginginkan misalnya pansel ini menjadi model nih. Bagaimana pansel KPK ini menjadi model pansel-pansel pejabat-pejabat yang lain sebenarnya. Nah, sebab Pak Chandra kan ada wisdom, ada scientific misalnya untuk klarifikasi. Kalau tidak mereka ada ahli kan banyak ahli ya. Pak Chandra banyaklah ahli untuk mengkonfirmasi itu secara psikologis, secara wawancara, segala macam. Iya betul juga. Ya, menarik sekali bincang-bincang ini. Tentunya kita berharap semoga pansel tidak seperti yang saya duga tadi gitu kan. Dan kemudian betul-betul merasa bahwa pemberantasan korupsi itu penting dan KPK mesti dikuatkan. Karena jangan sampai kemudian langkahnya justru terlalu akomodatif dengan pihak-pihak tertentu gitu kan. Bikin paket-paket, ada orang titipan bisa masuk. Saya khawatir sekali kalau sampai itu terjadi. Terima kasih Bang Hotman, Mas Chandra. Semoga bincang-bincang ini menjadi kebaikan. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.